Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya dapat bertemu dan menyapa Anda semua di dalam program rutin kita, yaitu program Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tausiah bersama Al-Hamid Channel. Mari kita isi waktu yang berharga ini dengan memperbanyak ilmu, amal dan doa agar Ramadan tahun 2026 ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Apa kabarnya para pemirsa sekalian? Pada hari ini insya Allah saya akan membawakan ceramah yang berjudul Jangan Remehkan Kebaikan Kecil. Kadang-kadang kita menganggap kebaikan kecil hanyalah hal yang tidak berarti. Bagi sebagian orang, kebaikan itu dinilai hanya ketika kita memberikan sesuatu yang besar. Padahal kebaikan kecil sangat-sangat berguna. Di sini saya akan mencoba membawakan ada materi pada kitab Al-Mau'izatul Usfuriyah. Nah, di sini ada hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wallahu alam, artinya seperti ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka berkasih sayang, saya ulang, orang yang suka berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Nah, kita ada pernah membaca Asmaul Husna yang sering kita ulang-ulang di sekolah. Ar-Rahman itu adalah namanya Allah dari 99. Jadi bila orang yang suka berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi. Berkasih sayanglah kamu dengan orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Maksudnya siapa? Di sana langit itu ada malaikat Allah. Allah juga pasti menyayangi. Pokoknya orang-orang yang luar biasa yang akan menyayangi kita. Di sini ulun akan coba membacakan ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Liyusallimas sagir 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini hendaklah salam itu diucapkan oleh yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seperti ini. Apa Pak hubungannya antara kita disuruh jangan meremehkan kebaikan kecil dengan hadis yang pian baca? Hubungannya seperti ini. Sebagian orang sering menyepelekan salam, padahal salamnya pahalanya sangat besar. Nah, di sini Bapak membacakan tata tertib salam. Ada tata tertibnya Pak? Ada. Nah, di hadis ini tadi diceritakan hendaklah salam itu diucapkan oleh yang muda kepada yang tua. Nah, jadi adabnya kalau kita bertemu dengan yang lebih tua, kita yang lebih dulu mengucapkan salam. Misal kita lagi jalan-jalan ke Siring. Nah, di Siring kebetulan kita ketemu guru kita yang pastinya lebih tua dari kita. Adabnya kita yang mengucapkan salam. Jangan nunggu guru yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, seperti itu. Kemudian siapa lagi Pak? Yang berjalan kepada yang duduk. Nih misalnya orang lagi dudukan di depan rumah. Kita lewat
Jangan hanya lewat aja, nah itu tidak boleh. Pas kita lewat sambil tunduk, assalamualaikum, ulun lewat lah. Nah seperti itu adabnya. Janganlah langsung lewat-lewat aja. Nah ini adalah salah satu kebaikan kecil yang kada boleh kita remehkan. Nah kemudian tadi ada lagi hadisnya, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ya tadi sama, misalnya kita berjalan, tadi kan paling kita 1-2 orang yang berjalan, orang yang duduk kan di depan rumah itu banyak, maka kita yang disunahkan lebih dulu mengucapkan salam. Nah, Bapak di sini akan menyinggung sedikit tentang kebaikan yang kecil tadi. Kenapa kita kada boleh meremehkan kebaikan kecil? Di sini ada pada Quran surah Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Artinya wallahu alam. Di sini Bapak membacakan ayat 7 dan ayat 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maksudnya sedikit aja kah kita nih berbuat baik, nanti akan mendapatkan balasan. Seperti itu juga kalau kita berbuat yang tidak baik, maka pasti ada balasannya. Nah, di sini Bapak membacakan asbabun nuzulnya. Ada yang tahu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, jadi di buku yang Bapak baca, kenapa dua ayat ini turun? Jadi diceritakan dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun Quran surah Al-Insan ayat ke-76 yang artinya, dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, pemahaman orang zaman dulu perihal ayat ini, mereka menganggap orang-orang muslim baru dapat pahala apabila mengerjakan amaliyah yang besar, misalnya memberi makan kepada orang miskin, orang yatim, kepada orang yang ditawan, cuma itu. Sedangkan kebaikan kecil itu tidak dianggap berpahala yang baik. Padahal kita bersedekah sedikit pun akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Makanya turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini yang artinya tadi, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seperti ini ya. Jadi di sini cerita ini, asbabun nuzul ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Nah, di sini anak-anak, di sini dijelaskan, apapun perbuatan kita, walaupun kecil kebaikan kita, sekedar mengucap salam itu mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan yang mana pahala kita itu berlipat-lipat ganda. Nah, ini tadi yang Bapak bahas tadi, yang pertama tentang salam ya. Yang kedua, Bapak ingin mengingatkan apa saja perilaku kalian yang bisa mengakibatkan hal yang baik, maka kerjakan. Bapak kasih contoh di rumah. Kalian kan nanti pasti diberikan namanya waktu libur ya ketika bulan Ramadan. Nah, Bapak ingin kalian semua di rumah, misalnya ada kerjaan rumah nih, dibantu orang tua. Ya, yang simpel-simpel aja, misalnya ada sampah dibuang, tempat tidur yang tidak rapi dirapikan, itu termasuk kebaikan kecil. Tapi Bapak lebih menitik beratkan tadi di perkara salam ini. Nah, karena Bapak lihat-lihat nih, sekarang orang itu lumayan malu mengucapkan salam di tempat umum. Supannya gasan apa mengucapkan salam di tempat umum? Tidak. Kita lihat, kalau zaman sekarang malah orang mau menyapa orang lain dengan sapan santai. Woi bro, woi. Tidak malu dia di tengah orang banyak. Tapi ketika mengucapkan salam, seakan-akan itu hal yang aneh. Padahal agama kita telah mengajarkan hal yang sangat baik, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Artinya, semoga keselamatan untukmu. Dijawab, waalaikumsalam. Kalau mau lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawablah juga dengan lengkap. Tapi kalau kada bisa dengan lengkap, coba aja. Ini misalnya kita coba terapkan di lingkungan kita dulu, di rumah sama di sekolah. Tidak usah banyak-banyak. Coba kita di lingkungan sekitar, di rumah, dengan tetangga, dengan guru-guru, dengan teman-teman. Tapi tadi ingat, siapa yang duluan mengucapkan salam, yang tua atau yang muda? Ya, yang duluan yang mengucapkan adalah yang lebih muda.
Kalau lagi berjalan sama orang yang duduk, siapa yang duluan? Orang yang berjalan. Orang yang lebih banyak dan orang lebih sedikit, siapa yang duluan? Orang yang lebih sedikit. Tapi Pak, berarti kada boleh kah Pak? Orang yang lebih banyak mengucapkan salam, tidak boleh aja. Ini hanyalah sebahagian dari adab. Sama dengan guru, misalnya guru tiba-tiba Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Berarti guru tidak beradab? Tidak, itu beradab. Karena guru awal masuk kelas, maulah kada bersalam masuk kelas. Nah, mudah-mudahan yang mendengarkan ini dan termasuk Bapak bisa mengamalkan hal yang remeh sesuai dengan judul kita, yaitu jangan remehkan kebaikan kecil, yang ternyata bahkan kebaikan kecil ini yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, dari Bapak tidak mau banyak-banyak yang mau Bapak sampaikan, yang penting dipakai. Sebelum Bapak tutup, Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak dan juga Bapak pribadi dapat melaksanakan puasa 1 bulan penuh dengan amaliyah yang juga penuh. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari Bapak. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari dalam program Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tausiah bersama Hamid Channel ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman serta menguatkan tekad kita untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan yang penuh rahmat ini. Sebelum Bapak nutup, jangan lupa saksikan Dahsyatnya Ramadanku. Jangan lupa share, jangan lupa beritahukan kepada orang terdekat. Sampai jumpa pada waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.